Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo semangat. Semangat ki, Pak. Semangat ki, Bu. Ini salah satu nasihat Nabi. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Semua yang hadir di sini sepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling banyak manfaatnya. Enggak pernah didapati pada bulan-bulan yang lainnya, Pak. Salatnya berbeda, puasanya berbeda, ibadahnya berbeda. Maka harusnya ketika kita bisa semangat di bulan lainnya, lebih harus lagi bisa semangat di bulan Ramadan. Apakah sholat kita, puasa kita, qiraatul Quran kita, zikir kita, sedekah kita, dan seterusnya. Awal-awal banyak yang semangat, Pak. Sudah lewat satu pekan, satu minggu, banyak mulai yang kalah. Disinilah mulai nampak mana orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mana orang-orang yang hanya ikut-ikutan, asal-asalan, berpura-pura dan hanya ikut meramaikan saja. Bahkan wal'iyadzu billah, baru masuk hari ke-7, sekarang masuk ke-8, masuk ke-7 ya? Ke-8 ya. Sudah banyak yang kalah. Ya. Sudah banyak yang kalah, Pak. Ya. Sudah banyak yang meninggalkan puasa, sudah banyak yang menjual agamanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Baru kemarin semangat, Pak, awal-awal Ramadan, sekarang sudah kalah. Puasa diwajibkan, dia tinggalkan. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya hanya karena segelintir dari urusan dunia. Tadi saya lewat Jalan Hertasning, sudah mulai banyak warung-warung makan buka. Woi, banyak bapak-bapak makan. Saya berpikir, oh mungkin bapak-bapak yang lagi haid ini. Dulu kita waktu SD saja malu, Pak, sembunyi-sembunyi. Ya. Sekarang orang tua tidak ada malunya. Di depan umum, makan di siang hari, di bulan Ramadan. Padahal awal-awal Ramadan yang paling bersemangat luar biasa. Kenapa? Karena dia hilang dari semangatnya. Maka tetap jaga semangat, Pak. Ya. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Tetap bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untuk diri-diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau semakin hari semakin meninggalkan Ramadan, semakin hebat dan kuat ibadahnya, Pak. Ingat, Pak, Ramadan hanya 30 hari. Hanya 30 hari, tidak akan pernah lebih. Bahkan kadang kurang. Kadang 29. Dan sekarang sudah terlewati satu pekan. Tinggal berapa, Pak? Masa 30 hari saja kita tidak bisa jaga semangat kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita. Nabi semakin mengakhiri Ramadannya, semakin hebat ibadahnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashril awakhir yajtahid ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan yang kesungguhannya tidak pernah beliau lakukan di luar bulan Ramadan. Dan di 10 terakhir, semakin akhir Pak, lebih hebat lagi, yang tidak pernah beliau lakukan kehebatan seperti itu di hari-hari yang lainnya, termasuk di awal-awal Ramadan. Semakin akhir harusnya semakin hebat Pak. Kalau kita semakin akhir semakin lupa. Ibu-ibu ingatnya apa nih? Burasa. Kalau sudah mau lebaran, burasa, nah ingat kue lebaran. Bagus ya, karena lebaran itu adalah momen kita berbahagia. Tapi ingat, jangan tinggalkan ibadah. Ramadan itu tempatnya ibadah. Di akhir Ramadan inti dari Ramadan. Ingat, puasa akan datang pada hari kiamat. Bahkan ketika seorang di dalam neraka, puasa datang, puasa akan berkata, ya Allah, dia telah menahan makan dan minumnya di siang hari. Dia telah menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum. Maka berikan syafaat kepadanya, ya Allah, kata puasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang tersebut dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran was-siyam yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba. Puasa yang datang akan menolong kita ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka. Bukan burasa. Tidak ada burasa dalam neraka. Datang burasa, mau tolong tukang buatnya. Tidak ada Pak. Mana kau burasa? Tidak ada. Yang ada dalam neraka itu sate. Karena manusia jadi sate semua. Bukan untuk dimakan Pak. Manusia yang dibakar jadi sate. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menolong hamba termasuk puasa. Jaga puasa tak, jaga sholat tak, jaga ibadah tak. Jangan semakin hari meninggalkan Ramadan, semakin kita jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat satu hadis sebagai penutup. Satu hadis sebagai penutup. Cepat sekali ditutup. Nah, memang bukan tujuan kita datang ke masjid ceramah. Ceramah tujuannya memberi semangat. Tujuan kita datang ke masjid, sholat isya, sholat tarawih. Kok ada ceramah? Supaya semangat, segar kembali, sehat, tidak ngantuk. Kalau ada penceramah lama-lama Pak, baru sholat tarawihnya. Nah, bukan tujuan kita ke masjid dengar ceramah. Tujuan kita ke masjid mau sholat tarawih. Makanya penceramah tugasnya kasih semangat jamaah supaya semangat sholatnya. Satu hadis Pak sebagai penutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di akhirnya Pak. Kita awal hebatnya bagaimana, kalau akhirnya asal-asalan, apalagi akhirnya kalah, tidak ada gunanya Pak. Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu semakin akhir, mari kita semakin perbaiki ibadah kita, semangat kita terus, jangan pernah kalah. Sekian dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.